menyebabkan harga ayam, cabai, dan sayur itu menaik menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Nah, pasar tradisional merupakan tempat semua itu dijual dan sebenarnya cukup mirip dengan contoh pasar persaingan sempurna. Nah, kenapa sih? Karena penjualnya banyak, lapaknya kecil-kecil, dan juga barang yang dijual cukup mirip seperti ayam, cabai, dan juga sayur. Nah, di kondisi kayak gini, para penjual itu nggak ada yang seenaknya membuat harga sendiri. Mereka bakalan ngikutin harga pasar yang terbentuk dari rame atau tidaknya para pembeli. Kalau disederhanain, pasar persaingan sempurna itu ciri-cirinya kayak gini. Yang pertama, penjual dan pembelinya sama-sama banyak. Yang kedua, barang yang dijual hampir mirip ataupun sama. Di pasar tradisional, kalian bisa lihat banyak penjual sayur, ayam, ataupun cabai. Mereka menjual barang dengan kualitas yang sama ataupun mirip. Jadi, kalau ada satu penjual yang jual harga lebih mahal, tinggal pindah ke lapak sebelah. Jadi, penjual lebih banyak mengikuti harga yang sedang berlaku di pasar dibandingkan menentukan harga sendiri. Oke, kita langsung masuk ke logika permintaan dan juga penawaran. Nah, kalau misalnya menjelang Natal atau Tahun Baru, kamu, aku, dan banyak orang lain itu belanja lebih banyak untuk masak dan juga kumpul keluarga. Yang artinya yang beli ayam, sayur, dan juga cabai itu menjadi lebih banyak, alias permintaannya itu meningkat. Di sisi lain, hasil panen itu nggak selalu bagus, yang mengakibatkan jumlah pasokan barang yang masuk ke pasar itu menjadi berkurang atau penawarannya menjadi menurun. Nah, jadi kalau misalnya orang yang mau beli ada banyak sedangkan jumlah pasokan tidak mencukupi, maka wajar kalau misalnya harga di pasar itu bergerak menjadi naik. Dan itu cara kerja harga di pasar persaingan sempurna. Di pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli itu disebut sebagai penerima harga, yang artinya mereka nggak bisa seenaknya sendiri dalam menentukan harga. Penjual di pasar tradisional tidak bisa menetapkan harga di atas penjual lainnya, karena kamu pasti bakal pindah ke lapak sebelah. Sebaliknya, jika ada penjual yang menetapkan harga di bawah pedagang lainnya, pasti dia bisa merugi karena itu enggak menutup biaya modalnya. Jelang tahun baru ini terjadi kenaikan harga secara bersamaan karena pedagang mengalami kesulitan yang sama, yaitu tingginya permintaan, stok yang terbatas, dan juga harga dari pemasok ikut naik. Nah, sehingga mereka menyesuaikan harga secara bersamaan. Jadi kalau kamu dengar berita harga cabai dan ayam naik menjelang Natal dan Tahun Baru, coba lihat bukan sebagai keluhan, tapi sebagai contoh nyata dari pasar persaingan sempurna. Di pasar persaingan sempurna, harga barang yang naik disebabkan oleh pembeli yang membludak dan barang yang tersedia nggak sebanyak permintaan pasar. Emang bener sih ada faktor lain kayak cuaca dan distribusi, tapi inti mekanismenya tetap sama. Dengan demand yang tinggi dan supply yang terbatas, akan terbentuk titik equilibrium baru.